Profesor Dr. Hamka, seluruh program studi Universitas Profesor Dr. Hamka, kompetensi lulusan menjadi hal yang sangat diperhatikan, baik orientasi keilmuan atau hard skill dan keterampilan atau soft skill. Untuk soft skill, kami mengawalinya dari keterampilan yang terkait dengan kewirausahaan. Menunjang kedua hal tersebut, kami memiliki lembaga sertifikasi profesi yang bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Bimbingan konseling. Bimbingan konseling amat dibutuhkan setiap saat di tengah beragamnya persoalan tiap individu, agar kegiatan belajar mengajar menjadi lebih lancar dan kondusif. Menjadi konselor adalah pilihan karir yang tepat, baik di playgroup hingga perguruan tinggi, atau konselor di lembaga pemerintahan maupun swasta. Bergabunglah bersama Prodi Bimbingan Konseling FKIP UHAMKA. Jadilah bagian sivitas akademika dengan membangun kesehatan jiwa tiap individu agar teraih kesuksesan yang membahagiakan lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sania Liani. Saya dari Bimbingan dan Konseling dengan NIM 2201554. Di sini saya akan membuat video tentang lintas budaya, yaitu palang pintu budaya adat Betawi. Selamat menonton ya guys, bye bye. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan nih, kenapa sih seorang konselor itu harus memahami budaya? Gak cuma budaya Betawi aja ya, untuk budaya yang lain juga. Jadi tuh seorang konselor tuh harus memahami budayanya itu agar mereka dapat memberikan bimbingan yang relevan, dan kalau misalkan sensitif terhadap nilai-nilai lokal tuh mereka tahu, terus serta mendukung pelestarian tradisi ini secara efektif gitu. Jadi pemahaman ini tuh membantu konselor dalam mengintegrasikan aspek budaya dalam proses pendidikan karakter dan menghindari kesalahpahaman nih yang dapat merusak makna simbolik dari tradisi tersebut. Jadi kayak antara konselor dan konselor itu kita harus tahu dulu nih sebagai konselor nih, konseling kita orang mana. Jadi kita bakal timbal balik gitu loh. Timbal baliknya tuh dalam arti tuh kayak nadanya dia misalkan keras, jadi kita pahamin gitu, seperti orang Batak dengan Sunda. Kalau Batak kan keras, kalau Sunda kan halus, seperti itu. Baik, nah seperti itu ya guys. Nah selanjutnya di sini tuh kita akan membahas nilai apa sih yang terkandung dalam palang pintu Betawi itu. Jadi tuh palang pintu Betawi itu tuh mencakup nilai religiusitas, terus solidaritas sosialnya tuh, estetika, dan pendidikan karakter. Nah tradisi ini tuh menyampaikan pesan moral, agama, sosial melalui simbol-simbol. Seperti apa sih? Nih, seperti pantun, gerakan silat, dan bacaan sholawat yang mencerminkan identitas dan jati diri masyarakat Betawi. Seperti itu. Selanjutnya nih ada tujuan apa sih dalam budaya palang pintu itu? Jadi tuh tujuan palang pintu itu di dalam budaya Betawi itu tuh mendeskripsikan, memahami, dan melestarikan makna simbolik serta nilai-nilai budaya yang tergantung dalam tradisi ini. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi tradisi palang pintu dalam konteks pendidikan karakter dan pelestarian budaya lokal, seperti itu. Selanjutnya, apa aja sih yang saya pertanyakan di dalam palang pintu Betawi itu tuh? Jadi tuh pertanyaan penelitian tentang budaya palang pintu Betawi itu tuh meliputi apa sih makna simbolik dari tradisi palang pintu, bagaimana nilai-nilai budaya Betawi disampaikan melalui tradisi ini, terus yang terakhir, dan bagaimana tradisi palang pintu dapat diintegrasikan dalam pendidikan karakter dan pelestarian budaya di era modern, seperti itu. Biasanya di mana sih tempat dan waktu penelitian budaya Betawi
palang pintu ini jadi tuh biasanya dilakukan di lokasi tradisional tuh seperti komunitas Betawi di Jakarta, khususnya di sekitaran Setu Babakan atau pelaksanaannya tradisi tersebut. Nah, waktu penelitian dapat disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan tradisi, biasanya saat acara pernikahan, adat Betawi, atau festival budaya. Nah, serta dilakukan secara periodik untuk mendapatkan data yang komprehensif seperti itu. Nah, selanjutnya gimana sih cara pengambilan data atau prosedur penelitian palang pintu Betawi meliputi observasi langsung? Jadi tuh wawancara mendalam dengan pelaku dan masyarakat, dokumentasi visual, serta studi dokumentasi terkait tradisi tersebut. Nah, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna simbolik dan nilai budaya secara mendalam dengan prosedur yang sistematis mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga interpretasi hasil penelitian tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan hasil penelitian mini palang pintu Betawi. Jadi, berdasarkan pedoman wawancara menunjukkan bahwa tradisi ini masih sangat dihargai dan dilestarikan oleh komunitas Betawi, khususnya di lingkungan Perhimpunan Puncak Silat Haji Ridwan. Pelaku budaya dan masyarakat setempat menganggap palang pintu itu sebagai warisan budaya yang memiliki simbolik mendalam seperti nilai keagamaan, kekompakan, keberanian, dan kesantunannya. Mereka menjelaskan bahwa tradisi ini tidak hanya sebagai pertunjukan seni, tetapi juga sebagai media pendidikan karakter dan penguatan identitas budaya Betawi. Selain itu, hasil wawancara mengungkapkan bahwa pelestarian tradisi ini dilakukan secara turun-menurun melalui latihan rutin, pertunjukan dalam acara adat, dan festival budaya. Meskipun menghadapi tantangan dari arus modernisasi dan pengaruh teknologi digital yang berpotensi mengurangi minat generasi muda terhadap budaya lokal. Kemudian, pembahasan penelitian ini mengaitkan hasil temuan dengan teori tentang pelestarian budaya dan pendidikan karakter berbasis budaya lokal. Menurut Khalifah, tahun 2021, tradisi seperti palang pintu memiliki makna simbolik yang kuat dan berfungsi sebagai media pembelajaran moral dan sosial bagi masyarakat Betawi, yang sejalan dengan tujuan pelestarian budaya sebagai upaya menjaga identitas dan jati diri bangsa. Selain itu, teori tentang budaya sebagai sumber nilai dan norma sosial mendukung temuan bahwa palang pintu mampu memperkuat solidaritas sosial dan karakter positif, seperti keberanian dan rasa hormat, yang penting dalam pembentukan karakter remaja. Hasil bahasan ini relevan dengan penelitian Fitriani dan Sumiati tahun 2025 yang menyatakan bahwa tradisi budaya lokal dapat menjadi alat efektif dalam pendidikan karakter asalkan didukung oleh strategi pelestarian yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa palang pintu tidak hanya sebagai warisan budaya saja, tetapi juga sebagai media edukatif yang relevan dalam konteks pembentukan karakter di era modern. Kemudian, hasil penelitian palang pintu Betawi melalui pendekatan bimbingan dan konseling menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki potensi sebagai media pembelajaran karakter dan identitas budaya. Melalui wawancara dan observasi ditemukan bahwa pelaku dan masyarakat setempat memandang palang pintu sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai moral seperti keberanian, sopan santun, dan solidaritas sosial.
Pendekatan BK dapat digunakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam proses perkembangan karakter remaja, terutama dengan menyesuaikan konteks budaya lokal agar lebih relevan dan efektif. Kemudian, hasil penelitian ini menegaskan perlunya mengembangkan layanan konseling peka budaya yang mampu mendukung pelestarian tradisi palang pintu Betawi sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat. Konselor perlu memahami simbolisme dan nilai-nilai budaya Betawi secara mendalam agar mampu memberikan bimbingan yang sensitif terhadap konteks budaya dan tradisi lokal. Layanan ini dapat memberikan generasi muda dan mengatasi tantangan modernisasi dan globalisasi yang berpotensi mengikis identitas budaya mereka, sekaligus memperkuat rasa bangga terhadap warisan budaya lokal. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. High school in Jakarta, sort of modern Sparta, had no chance against the teenage